Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Sini ada TV LG 22 in dengan kerusakan layarnya blank. Oke, seperti ini tampilannya ya. Blank putih polos. Untuk suaranya normal. Di sini saya sudah membongkar unitnya. Untuk kerusakan blank seperti ini ada beberapa kemungkinan. Bisa dari bagian MB-nya, dari IC MICOM-nya, bisa juga dari DC to DC untuk VCC Ticon. Kemudian bisa juga dari bagian Ticon dan bagian panelnya. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan di beberapa bagian. Yang pertama di bagian soket power supply, lalu di bagian Ticon, dan juga yang terakhir bagian DC to DC nya. Oke, tadi saya sudah melakukan pengukuran tegangan. Ternyata tegangan di VCC Ticon ini 0 volt ya, tidak terdapat tegangan. Untuk menentukan pin VCC Ticon itu cukup mudah ya. Kalau nggak di sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Terdapat beberapa pin yang terhubung ke bagian kapasitor. Di sebelah kanan ada beberapa pin yang kosong, itu juga terhubung ke VCC Ticon. Untuk kerusakan seperti ini, kita harus mengecek beberapa komponen di sekitar soket Ticon. Biasanya VCC hilang itu ada beberapa komponen yang rusak. Bisa dari transistor atau FET yang berfungsi untuk men-switch VCC Ticon. Kemudian bisa juga dari DC to DC nya. Oke, untuk tipe MB ini dia cukup jauh komponennya, tidak seperti MB yang lain ya, yang umum. Biasanya dia ada di sekitar soket, tapi di sini dia cukup jauh ya, dekat soket power supply. Di sini ada dua IC. Yang pertama ini IC jenis MOSFET yang bentuk IC, kemudian di sebelahnya ini DC to DC nya. Dua IC ini saling terhubung. Saya akan melakukan pengukuran di bagian IC ini untuk DC to DC nya. Cara mengecek rangkaian DC to DC bagus atau tidak, kita bisa mengukur di bagian lilitan atau induktornya. Jika terdapat tegangan, berarti rangkaian tersebut normal ya. Di sini terukur 0 volt ya, berarti rangkaiannya tidak normal ya. Ini ada 3,3. Kalau memang ada diode, cek diode dan juga beberapa kapasitor di sekitaran DC to DC nya. Untuk VCC Ticon itu juga berbeda-beda ya, tergantung ukuran dan jenis panelnya. Ada yang menggunakan tegangan langsung dari MP 12 volt. Ada juga yang menggunakan rangkaian seperti ini ya, DC to DC untuk menurunkan tegangan. Biasanya untuk tegangan panel itu saya menentukannya itu dari ukurannya ya. Jadi ukuran 32 ke atas itu menggunakan 12 volt. Kemudian untuk ukuran 24 ke bawah menggunakan tegangan 5 volt. Dan untuk ukuran 17 ke bawah itu menggunakan tegangan 3,3 volt. Jadi ada beberapa tegangan VCC yang digunakan sesuai ukuran dan jenis panel ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk IC DC to DC ini saya pastikan sudah rusak.
Selanjutnya saya akan mengubah rangkaiannya menggunakan rangkaian step down yang bisa diatur ya. Dan nanti saya akan suntik untuk ke bagian tikonnya. Kenapa saya tidak mengganti IC-nya? Karena IC DC2DC ini ampernya kecil ya. Jadi sering sekali rusak di bagian IC-nya. Berikutnya saya akan melakukan pemasangan modul step down dan mengambil tegangan dari power supply untuk input step down-nya. Di sini saya sudah memasang kabel di bagian pin power supply tegangan 15 volt. Nanti kita set dulu step down-nya ke tegangan 5 volt. Saya menggunakan modul step down yang seperti ini ya. Oke, di sini modul sudah saya pasang. Input plus ambil 15 volt, kemudian negatifnya sambung ke ground. Saya sudah men-settingnya juga ya. Di sini saya akan ukur 15 volt. Kemudian untuk outputnya 5 volt ya. Ini jangan langsung dipasang ya. Kita harus men-setting dulu tegangan step down-nya, takutnya tidak sesuai tegangannya ya. Saya akan coba masukkan ke VCC-nya. Oke, bisa dilihat tampilan displaynya ya, sudah ada gambar. Ini saya hubungkan pakai probe multitester. Bisa dilihat di sini saya cabut, saya pasang lagi, sudah terlihat ya raster gambarnya. Oke, tadi layarnya sudah nyala ya. Ini adalah modul step down-nya yang menggantikan dua IC ini ya. IC MOSFET dan juga bagian DC-to-DC-nya. Untuk bagian VCC-nya ini sudah saya hubungkan ya. Tadi di pin kosong sini terhubung juga ke telco. Saya lihat di sini ya, gambarnya sudah keluar. Ini adalah bagian PCB bawahnya. Ini soket Tikon. Di bawah sini ada fuse terhubung ke bagian MOSFET di sini. Kemudian terhubung ke DC-to-DC-nya. Sebenarnya di samping soket Tikon ini ada DC-to-DC juga untuk 5 volt untuk ke bagian USB. Di awal saya sempat mengira DC-to-DC ini untuk VCC Tikon, tapi setelah saya cek dia tidak terhubung, tapi dia terhubungnya ke bagian USB. Berikutnya saya akan mencoba mensuplai tegangan Tikon lewat USB ini. Apakah masih sanggup menyala? Oke, di sini saya sudah mengubah jalurnya, kabel dari USB, dan untuk step down-nya ini sudah dilepas. Di sini panel bisa menyala dari DC-to-DC USB, tapi cara ini saya rasa kurang bagus. Ini tipe IC-nya sama ya. Jadi kalau USB ini ada beban berupa USB atau double, dia tegangannya akan drop juga. Dan jika dipaksa terus-menerus, IC-nya bisa jebol lagi. Seperti DC-to-DC untuk Tikon yang tadi rusak. Maka itu saya menyarankan selain mengganti IC yang rusak, sini kita menggunakan modul eksternal ya untuk DC-to-DC-nya. Ketimbang kita menggunakan jalur USB untuk VCC Tikon. Untuk menjaga nama baik kita juga sebagai teknisi dan agar si user tidak bolak-balik ke tempat kita,
karena IC ini untuk DC2DC sering rusak ya, tipe IC ini. Ini untuk jaga-jaga jangan sampai niatan kita untuk mengirit spare part malah jadi nambah kerjaan lagi di akhir. Oke, di sini kita lihat ya, layarnya sudah normal, sudah menyala. Tinggal saya tutup dan merapikan yang lainnya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.